Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala samratal liqa'i fil mahabbah wa samratal mahabbahi fis sakinah wal mawaddah wa rahmah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa kashifil gummah wa ala alihi wa sahbihi ahlil badri wal istiqamah, amma ba'du. Mudah-mudahan keluarga kita tambahkan kesakinahan, tambahkan keharmonisan, berkah harta, berkah keluarga. Allah jaga keturunan kita jadi dzurriyyah yang akan menyelamatkan, membanggakan kedua orang tua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Betapa banyak manusia tergelincir, jatuh bukan karena batu besar, akan tetapi karena kerikil-kerikil kecil yang dianggap sepele. Jatuhnya manusia bukan karena tersandung batu besar, akan tetapi masalah-masalah kecil yang dianggap sepele. Tenggorokan kita tertusuk dan sakit bukan karena tulang, akan tetapi karena duri yang kecil. Maka kecil tapi berbahaya. Mawar itu indah, tetapi kalau kita pegang durinya beracun. Itulah wanita. Maka sebaik-baiknya harta adalah perempuan yang solehah. Mudah-mudahan istri kita adalah istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Kita tawajukan, niatkan hati, mudah-mudahan mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wabtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Niat ta'lim ini tercantum dalam kitab Nasaihud Diniyah, buah karya Shahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi ratibnya kita baca, ini memang buah karya ijazah dari Shahibur Ratib. Bila mana ngaji, para habaib biasanya membuka dengan niat ta'lim ini. Hadirin rahimakumullah, tema muzakarah dan kajian kita pada kesempatan ini berkaitan dengan mahar, mas kawin. Beberapa saat yang lalu fenomenal, viral, mencuat adanya pernikahan seumur jagung. Nikahnya rame, referensinya nyohor, bahkan setelah nikah melaksanakan umroh. Sudah umroh, bini ditinggal. Marah, maka laki-lakinya minta mas kawin yang udah dikasih, minta dikembaliin. Kejadian ini dikomentari oleh salah satu pemikir ulama, kiai muda, potensial, multi talent. Beliau membedakan definisi antara taat pada suami, bakti sama orang tua. Karena awalnya mas kawin itu suaminya kagak mau istrinya ngurus emaknya.
istrinya ketika umroh bicara, "Bang, ntar kalau udah umroh saya mau ngurus emak saya yang sakit." "Jangan dah, kita kan pengantin baru, masa ngurus emak?" Ketika pulang ke bandara, cekcok terjadi, ditinggalin sang istri, maka terjadilah perceraian. "Udah kalau begini mah kita misah dah, balikin mas kawin gua." Nah, inilah yang dikomentari antara taat kepada suami atau ngurusin orang tua. Maka oleh beliau dibedakan mana istilahnya taat pada suami, bakti sama orang tua. Awal-awalnya yang dipermasalahan mas kawin. Hadirin rahimakumullah, konsentrasi pada fotonya. Di belakangnya ada logo, cuman saya nggak tampilin karena mengandung iklan. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengertian mahar mas kawin itu apa? Yang kedua, ketentuan syariat perihal mas kawin. Yang ketiga, jenis mahar mas kawin itu apa saja yang bisa dijadiin mas kawin. Yang keempat, bentuk mas kawin itu apa saja. Yang selanjutnya, standar batasan mas kawin ketika pernikahan dan pasca perceraian. Selanjutnya, bagaimana pandangan kompilasi hukum Islam berkaitan pernikahan, mas kawin dan selanjutnya. Dalam ketentuan nikah ada 3 hal. Satu, ada yang dinamakan rukun nikah. Yang kedua, wajib nikah. Yang ketiga, sunnah nikah. Ada rukun nikah, ada wajib nikah, ada sunnah nikah. Kalau rukun nikah ini kita sering dengar kalau penghulu mau nikahin. Biasanya penghulu ngasih tahu rukun-rukun nikah sudah terpenuhi, tanda tangan. Namanya SOP, standar operasional. Maka rukun nikah itu diantaranya adalah kedua mempelai laki perempuan, yang kedua ijab kabul, selanjutnya wali dari pihak perempuan, saksi syahidai adlin, 2 saksi adil. Bila mana semua ini ada, maka bisa dilangsungkan pernikahan. Pak Ustadz, ada yang berpendapat, saya pernah ngedengar bahwa nikah boleh kagak ada saksi. Pernikahan yang menyatakan tidak ada saksi adalah qaul dhaif dari madhab Hanafi. Jumhur mayoritas ulama, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah tanpa wali dan 2 orang saksi. Ini sebut rukun nikah. Ada disebut dengan wajib nikah. Apa wajib nikah? Wajib nikah adalah mahar. Jika tidak ditunaikan, maka nikahnya sah, tapi si laki-laki dosa. Jadi kasar katanya, kalau nikah kagak pakai mas kawin, dah sah saja, karena rukunnya terpenuhi. Cuman kurang sempurna. Seperti halnya ada wajib umroh, wajib haji, bisa diganti dengan dam. Maka kewajiban nikah ini pun firman Allah Subhanahu wa taala banyak opsi-opsinya. Bahkan ketika akad nikah disebutin, bila mana suami istri redo, "Bang, saya mah sebenarnya enggak pakai mahar pun redo-redo aja, yang penting makan kita cinta atuh." Nah, umpama saya terima nikahnya Pulanah binti Pulanah dengan mas kawin dibayar tunai. Maharnya musamma disebutkan ketika akad. Berjalan nikah selesai, tetapi si istri begini ngomongnya, "Bang, nggak usah dibayar dah. Mas kawin mah, yang penting mah kita kan bahagia atuh, udah." Nah, yang begitu maka maharnya nggak usah dibayar. Artinya enggak pakai mahar pun nikah mah tetap sah. Cuman al-adatul muhkamah, kebiasaan itu menjadi hukum. Kalau enggak make maka bermasalah. Maka apakah itu mahar? Ma wajaba bin nikahin aw wat'in aw tafwidi bud'in qahran.
Mahar itu adalah harta yang menjadi wajib sebab pernikahan. Adanya nikah wajib ada mahar. Untuk memiliki kuasa persebadanan, hubungan suami istri, ataupun menghilangkan keperawanan anak orang. Kan kalau nikah otomatis perempuan gak aunya kesegel. Sekarang mah segelnya rusak. Nah, untuk merusak lagi. Untuk mengganti itu maka ada kompensasi namanya iwad, hibah atiyah, pemberian dari seorang suami, hadiah seorang suami. Istilah dalam akad nikah disebut dengan mahar. Kalau istri ridho aja enggak jadi masalah, suami enggak bayar mahar. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, ayyuma mar'atin nahakat biqali idni waliha fanikahu batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun 3 kali. Siapapun perempuan yang menikah tanpa izin walinya, enggak ada walinya, maka Siti Aisyah berkata, nikahnya batal, enggak sah. Fa in dakhalaha biha, bila mana si suami telah mendukulnya, si suami telah menidurinya, falahal mahru, maka suami wajib membayar penuh maharnya. Bimastahala min farjiha, karena dia telah menikmati kehalalan nikah, yaitu adalah bagian tubuh dari istrinya, yaitu adalah farjinya. Maka ketentuan mahar di dalam pernikahan diatur oleh agama. Di dalam surah An-Nisa ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nahla fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faqulu hani'am mari'a. Suami kalian, berikanlah mas kawin kepada perempuan yang kalian nikahi. Tapi bila mana mas kawin yang sudah dikasih oleh si suami kepada si istri dikasihin lagi. Bang, ini mas kawin kan kemarin sekilo emas, pakai aja dah buat modal. Bila mana mas kawin, hak istri dikasihin ke suami. Kata Al-Quran, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a, maka boleh kita mengambil mas kawin yang tadinya kita kasih, dikasih lagi sama istri ke kita. Apakah untuk modal kehidupan, buat modal, buat ini, boleh. Karena udah beda akadnya. Kalau dari suami ke istri itu akadnya mahar, kalau dari istri ke suami itu mah ngasih. Maka beda akadnya. Pak Ustadz, itu enggak borok sikutan, udah beda akadnya. Maka la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Di dalam hukum kompilasi Islam, bila mana seorang suami menikah dan dia telah menyerahkan maharnya, ditiduri apa belum, bersebadan apa belum, dalam hukum kompilasi Islam, mas kawin adalah hak milik istri. Kompilasi Islam. Al-Quran beda lagi. La junaha alaikum, tidak dosa bagi kalian wahai suami, in talaqtumun nisa, bila mana engkau menceraikan istri-istri kalian, malam tamassuhunna, selaginya belum berhubungan, antufridu lahunna faridah, tidak ada kewajiban untuk memberikan mahar bila mana istri yang ia nikahin belum berhubungan. Walaupun di akad disebutin, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulanah dengan mas kawin sekian dibayar kontan, ternyata mas kawin sudah diserahkan, setelah seminggu belum ada hubungan, cerai, maka mas kawinnya boleh ditarik lagi oleh lakinya. Atau bila mana akad maharnya utang, nggak usah dibayarin. Wa mati'uhunna, tetapi berikan mut'ah. Dalam konsep perceraian, tolak 1, tolak 2, maka seorang laki yang menceraikan istrinya harus mengasih mut'ah, obat sakit hati, kompensasi, pelibur hati.
ketika ditolak cerai, maka tolak itu diambil dari kata tolak, sakitnya seorang perempuan ketika melahirkan. Walam yazal ummuhu tara'an wa min fakhrihi wa fadli ila nihayati tamami hamli falam mashtadda bihat tolak. Tolak itu asal katanya sakitnya seorang perempuan hendak ketika melahirkan. Seperti itulah sakitnya perempuan kalau diceraikan. Maka untuk mengobati itu adalah wamati'uhunna, dikasihlah obat konvensasi, obat pelipur hati sebagai hiburan agar tidak terlalu sakit, disebut mut'ah. Talak 1, talak 2. Selama belum ada talak 3, talak 1, talak 2, maka si laki-laki suami masih wajib menafkahi istrinya yang ditolak 1, talak 2. Nafkahnya wajib, anaknya urus walau sudah terjadi tolak. Kecuali kalau talak bain. Kalau talak bain sudah putus, tidak ada hubungan nafkah lagi, sudah selesai, hanya kewajiban mengurus anaknya. Maka bila mana talak 1, talak 2, nafkahnya penuhin, zakatnya bayarin, semua kebutuhan istrinya, maskan, hidupnya, rumahnya, pakaiannya, masih kewajiban suami. Bila mana masih talak 1 atau talak 2, talak 3, selesai, game over, sudah nggak ada kewajiban lagi. An-Nisa ayat 21 menyampaikan, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Inilah ayat yang malam kemarin di majlis Muzakarah FSGG diangkat. Inilah yang menjadi problematika oleh guru kita dikomentari. Masa laki udah nikah, udah tidur, tetapi minta balik lagi mas kawinnya. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din. Bagaimana kalian wahai para suami tega mengambil mas kawin yang telah kalian berikan, sedangkan kalian telah bersebadan serta bersepakat pada perjanjian yang kukuh ketika nikah. Maka bila mana nikah sudah berhubungan, maka laki-laki kecil besar mas kawin tidak bisa ditarik kembali. Beda dengan hukum kompilasi Islam. Hukum kompilasi Islam, belum tidur, sudah tidur, maka mas kawin tetap hak milik istri. Maka bila mana seorang suami umpamanya nikah, mas kawinnya satu pulau umpamanya 2 miliar, ternyata sebulan cerai, ditarik. Maka perempuan bila mana mau mempertahankan daripada mas kawinnya, diajukan ke pengadilan pakai undang-undang hukum kompilasi Islam. Dibela pasti. Kenapa? Hukum kompilasi Islam mengangkat persamaan gender laki perempuan. Semuanya memiliki hak. Maka ada beberapa poin dalam hukum kompilasi Islam yang berbeda dengan hukum fikih. Selanjutnya, sahkah nikah tanpa mahar? Maka para ulama mengatakan, kasus contoh, An Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ada seorang laki-laki datang ke Rasul mau nikah. Ya Rasul, saya ngebet nih mau nikah. Kata Rasul, tazawwaj walau bi khotami min hadid. Nikahlah kamu walaupun mas kawin dengan cincin dari besi. Sampai segitu-gitunya. Ada viral tahun 2005 di daerah Lombok, seorang perempuan sudah PNS menikah dengan laki-laki, mas kawinnya viral. Mas kawinnya adalah satu sendal jepit, selesai jadi. Kenapa? Karena yang menjadi patokan antara doitum, suami istri redo, rela, selesai. Kalau perempuannya redo, perempuan rela, nggak jadi masalah.
Begitupun pula bukan berarti perempuan harus dihinakan, dimurahkan. Perempuan boleh menaikkan maharnya bila mana punya hasab, punya nasab yang tinggi, maka boleh bila mana ada unsur-unsur yang lain jadi pertimbangan. Karena itu menurut jumhur mayoritas para ulama, yazuzu ikhla'un nikah antasmiyati bittifaqil fuqaha. Mahar tidak wajib disebutkan ketika nikah, sehingga ketika nikah nggak disebutin mahar, maka nikahnya tetap sah. Yazuzu ikhla'un nikah antasmiyatihi. Boleh ketika nikah tanpa menyebutkan daripada maharnya. Maka ada mahar musamma, ada mahar misil. Mahar musamma adalah mahar yang disebutkan ketika akad nikah. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulanah dengan mas kawin sebanyak uang 10 juta. Namanya musamma. Tapi kalau abstrak, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulanah dengan mas kawin dibayar kontan, nggak disebutin. Namanya itu adalah mahar misil. Mahar misil apa? Nanti disesuaikan dengan kultur, budaya, kebiasaan di kampungnya, di keluarganya. Kemarin empoknya mas kawinnya berapa? Ikutin empoknya. Itu namanya mahar misil. Sepadan, sebanding dengan yang ada. Maka mayoritas para ulama dari madhab Hanafi, Syafi'i, Hambali memfatwakan nikah tetap sah tanpa mahar walaupun suaminya berdosa karena melalaikan kewajiban nikah. Maka di dalam surah An-Nisa ayat 24, wala junaha alaikum fima taradaitum min ba'dil faridah, maka tidaklah kalian suami istri berdosa selama ada kesepakatan. Istrinya ridho, suaminya mengiyakan, padahal mahar disebutkan. Tetapi setelah berjalan nikah, kata istri, bang, kalau memang berat mah nggak usah dibayar nikah, nggak apa-apa, separuh aja, separuhnya halal udah. Nah, wala junaha alaikum fima tardaitum, tidak jadi masalah kalau kalian, hai suami istri, saling ridho, rela atas mahar faridoh yang dijadikan kewajiban fardu dalam nikah. Maka berkaitan itu ada dua jenis mahar. Satu mahar musamma, artinya mahar yang disebutkan dalam akad. Yang kedua mahar misil, mahar yang tidak ditentukan ukurannya ketika akad. Bentuk mahar, satu, bisa berupa harta, berupa uang, berupa barang berharga, sertifikat, surat, BPKB, STNK, ATM, barang berharga, boleh. Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulanah dengan kartu ATM berisi uang 50 juta dibayar kontan, boleh. Ternyata pas digesek kagak berlaku. Wah, ilah. Nggak jadi masalah. Selanjutnya ada pula jasa. Jadi mahalnya dengan jasa. Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulanah dengan mas kawin 1 tahun. Saya bekerja untuk mertua, nggak usah dibayar kontan. Menantunya gawe buat mertuanya dengan jasa, jadi masalah. Yang penting mah fima taradaitum fi, ada kesepakatan suami istrinya. Batasan mahar menurut ada batasan dan ada dengan tanpa batasan. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hambali, enggak ada batasannya. Kecil, besar silahkan. Tidak ada batasan pokok. Akan tetapi menurut madhab Malik dan madhab Hanafi ada batasannya. Kalau laki-laki di madhab Malik mau nikah, maka minimal maharnya 3 dirham. 1 dirham tuh kurang lebih 65.000 kali 3. Berapalah? Segitu. Antar 200.000 lah begitu ya. 200.000. Maka minimal maharnya segitu. Di madhab Hanafi
minimal maharnya 10 dirham. Maka semakin mudah dalam nikah semakin berkah. Maka nikah jangan dipersulit karena ibadah. Yassiru wala tu'assiru, permudah jangan mempersulit. Kenapa? Karena memang intinya mah halalnya, intinya mah anak kita udah sah, akadnya selesai. Masalah mahar kadang-kadang berkaitan dengan ego keluarga, kultur budaya, kadang-kadang adu gengsi sebagainya. Maka kadang-kadang maharnya gede, hajatannya gede, nikah cuma seminggu. Wah ilah. Kenapa? Niat pernikahannya bukan ibadah. Maka menurut konfirmasi pertanggal 5 Oktober 2023 mata uang per 1 dirham adalah Rp65.000. Nikahnya hor tetapi enggak bermasalah. Maka oleh karena itu pula standar nilai mahar inna a'uddoman nikah barokatan aisaruhu mu'natan. Siti Aisyah Rasul berkata, pernikahan yang paling banyak berkahnya adalah pernikahan yang paling ringan mas kawinnya. Pak Ustadz, dulu Rasul nikah dengan Siti Khadijah emang murah, nggak bakal ada bandingannya. Rasul ketika nikah dengan Siti Khadijah maharnya apa? 100 ekor unta. Menunjukkan bahwa Rasul bukan pengangguran. Rasul pemuda sukses. Buktinya nikah dengan Siti Khadijah maharnya 100 ekor unta. Kalau umpama 1 ekor unta katakanlah 25 juta kali 100 itu berapa? Maka ketentuan mahar inilah gambaran dalam pernikahan. Maka konsekuensinya bagaimana kalau mahar sudah dibayar terus cerai? Nah ini ketentuan mahar pasca perceraian. Maka mahar mas kawin akan menjadi saksi bisu ketika perceraian terjadi. Ini yang benar suaminya apa perempuannya? Maka yang pertama, bila mana maharnya ditentukan, disebutkan ketika nikahnya. Saya nikah dengan mas kawin mobil, nah, sebutin. Ada juga mahar nggak disebutin, namanya mahar misil. Ketentuannya 1, bila mana terjadi perceraian akan tetapi belum berhubungan, saya ulangi, nikah kasih mahar, setelah nikah cerai, tetapi selama nikah suami istri belum berhubungan, maka ketentuannya adalah setengah dari maharnya bayar lakinya. Umpama ketika akad nikahnya maharnya 10 juta, nikah seminggu cerai belum ngapa-ngapain, maka suami hanya berkewajiban bayar setengahnya saja. Itu perempuannya gadis apa janda Pak Ustadz? Sama. Yang penting mah nikah belum ngapa-ngapain, maka kewajiban daripada maharnya hanya setengah. Udah dibayar Pak Ustadz, maka perempuannya balikin separuh. Kalau perceraian belum ada hubungan di antara suami istri. Kalau sudah berhubungan, bukan sudah, ini Pak Ustadz udah berbagai metode. Tahu udah berapa album itu? Kalau sudah berhubungan, maka suami full membayar mas kawin, dan mas kawin yang diterima istri tidak boleh diminta lagi. Itulah kejadian viral kemarin. Pertanyaannya, kemarin yang nikah nyohor rame itu udah anu apa belum? Loh. Kalau memang udah anu, sebesar apapun mahar tidak bisa ditarik oleh laki. Tapi kalau belum berhubungan, maka boleh ditarik setengahnya. Selanjutnya, mahar misil
Ketika nikah disebutin si maharnya mah, cuman nggak disebutin berapa-berapanya. Maka ketentuannya, bila mana berhubungan maka dikasih pesangon mut'ah doang. Umpama pas nikahnya begini, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulanah dengan mas kawin dibayar kontan. Mas kawin tok, nggak disebutin jenisnya. Nikah seminggu cerai, belum ngapa-ngapain, maka yang dikasih hanya mut'ah saja, uang pesangon, tidak ada kewajiban berapa ketentuan maharnya. Kenapa? Maharnya nggak disebutin ketika akad. Tapi bila mana sudah berhubungan, maka suami memberikan mahar misil. Karena ketika akad nggak disebutin, cerai umpamanya, cerainya udah berhubungan, dah ini gimana maharnya? Kemarin kan udah disebutin mahar, tapi belum disebutin berapa-berapanya, maka digunakanlah standar mahar misil. Berapa empoknya kemarin nikah, tetangganya kemarin nikah, guyub kampungnya nih berapa kalau mas kawin, maka dibayarkan mahar misil. Inilah sedikitnya sekelumit hal-hal yang berkaitan dengan mahar. Sedikit akan tetapi banyak dipergunjingkan dan kadang-kadang jadi problematika dalam kehidupan berkeluarga. Sebelum ditutup, bila mana ada yang perlu dipertanyakan, dipersilahkan. Yuk, silakan yang mau bertanya. 15 menit. Ya, langsung. Wahyu ntar nanya ya sama Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika kasusnya itu istri yang minta dicerai? Apakah ketentuan-ketentuan tadi berlaku atau tidak? Karena kan emang kemauan dia dicerai. Nah itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan adalah kalau kita sudah lama menikah nih, bahkan sudah punya cucu, tapi hubungan rumah tangga itu kurang harmonis, apa ada hukumnya nggak kalau kita nikah diulang? Ya, biar hubungannya lebih harmonis gitu. Ya, dengan istri yang sama. Ya, ya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ dituliskan mahar tidak disebutkan. Itu saat ijab kabul atau sangat dirahasiakan untuk besannya gitu. Ya. Apa besan tahu tapi tidak disebutkan atau pas ijab kabul aja tidak disebutkan gitu. Ya, Ustaz. Syukuran. Yang pertama, ketentuan-ketentuan ini berlaku enggak kalau yang minta cerai perempuan? Ketentuan ini berlaku apakah jatuh talak dari suami atau pengajuan cerai khulu dari istri. Konteksnya berbeda. Kalau talak adalah pernyataan cerai dari suami disebut talak. Kalau khulu artinya adalah pengajuan cerai dari istri. Cuman kalau talak mah tinggal nyebut doang, kalau khulu halus ada iwad. Bang, ceraiin gue, ntar kasih tanah yang yang kebun. Nah, gitu. Kalau si suaminya menerima, oke, gue ceraiin yuk. Ambil kebunnya. Maka kalau khulu enggak sembarang mengajukan cerai seorang istri, akan tetapi harus ada iwadnya. Iwadnya itu tidak ada ketentuan. Maka disinilah bila mana
pernyataan khulu tidak diajukan ke pengadilan, ujung-ujungnya si istri digantung, nggak jelas statusnya. Kenapa? Kadang-kadang si suaminya gak mau nyeraiin. Kenapa? Iwadnya dikit. Maka supaya pengajuan cerai perempuan ini di ACC, pakai undang-undang. Maju ke pengadilan. Pengadilan yang mengatur mediasi sebagainya. Bila mana laki-laki diundang nggak datang sekali, 2 kali, 3 kali, maka mudah untuk si perempuan mendapatkan ketok palu cerai. Kenapa? Laki-laki tidak kooperatif. Maka bila mana tidak diajukan ke pengadilan, maka otomatis yang dirugikan perempuan. Ujung-ujungnya status enggak jelas, cerai enggak cerai, berantem mah berantem terus. Kenapa? Dalam hal ini kadang-kadang perempuan jadi korban. Ketentuan ini berlaku apakah talak jatuh dari suami atau khulu dari istri. Umpama nikah baru seminggu, belum ada hubungan, ternyata si lakinya masih main sama mantannya. Ketemu sama istrinya, bang, kok masih gitu? Udah ceraiin gua. Nah, tetap aja ketentuan ini berlaku. Mau pisah karena tolak, mau pisah karena khulu, ketentuan ini berlaku. Yang kedua, berkaitan dengan ketidakharmonisan keluarga. Bila mana akadnya sudah sah, akadnya sudah benar, rukun terpenuhi, wajibnya tidak ada cacat, al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa diganggu gugat dengan adanya keraguan. Kalau sudah sah, kalau sudah yakin, enggak boleh diulang kembali. Contoh, jangan kasus nikah. Kita sholat. Udah jelas imamnya beres, sholatnya beres. Maka makmum tidak boleh iadah mengulangi sholat. Yang tadi kan jelas, sholatnya sah bermakmum. Ngapain diulang kembali? Ada sholat yang tidak boleh diiadah, haram bahkan. Kenapa? Menimbulkan fitnah. Tadi udah sholat, kok sholat lagi? Yang lain bakal menyimpulkan, tuh, kenapa dia sholat lagi ya? Jangan-jangan dia ada masalah sama imam. Oh, Pak, jadi fitnah. Maka enggak boleh. Kalau sekira-kiranya sholatnya sah, jangan diulang. Boleh, ngapain diulangi? Bila mana akadnya sah, maka tidak boleh diulang kembali. Justru bila mana akad yang pertama sah, diulang kembali, maka akad yang kedua membatalkan akad yang pertama. Jadi bahaya. Contoh begini. Akad yang pertama nikah udah sah, udah punya anak. Nikah lagi, berarti akad yang pertama dibatalin. Terus gimana anaknya? Berarti nggak jelas dong. Maka bahaya bila mana mengulang akad. Bila mana akadnya sudah sah, maka jangan dikotak-katik. Demikian para ulama tasawuf pun begitu. Bila mana syahadat udah mantep, nggak usah diulang kembali. Sini gue, nih syahadat lagi sama gue. Syahadat lu mah batal. Wah, nggak boleh. Kalau mengulang syahadat sama membatalkan syahadat yang pertama, ada bahaya. Syahadat kita mah udah warisan dari emak bapak kita. Enggak boleh syahadat lagi. Sini. Syahadat lagi. Belum syahadatan belum sah. Wah, gila. Bila mana kita syahadat lagi berarti membatalkan syahadat yang pertama. Demikian pula akad yang sah tidak usah diulang kembali. Tinggal keduanya saling introspeksi, saling evaluasi, saling berbenah diri, tata hati. Manusia selama mencari yang sempurna nggak bakal dapat. Suami istri hidupnya cuma saling menyempurnakan. Ada kekurangan, kelebihan, jalani, syukuri, selesai. Yang kedua, mahar misil yang tak disebutkan maksudnya apa? Al-muslimuna bisyurutihim. Orang muslim itu dipegang ketika akadnya. Bila mana akadnya enggak disebutkan jenis besarnya, berarti ini namanya mahar misil. Walaupun umpamanya laki-lakinya udah nyiapin, tetapi enggak disebutin, tetap aja.
Umpamanya, lakinya udah nyiapin mobil, mertua udah tahu itu mobil bakal jadi mas kawin, mahar. Tetapi ketika akadnya nggak disebutin, belum tentu itu mobil jadi mahar. Karena yang jadi patokan ketika akadnya, saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulanah dengan mas kawin dibayar. Mas kawinnya sebutin nggak mobilnya? Enggak. Walaupun katakanlah laki-lakinya, ini mobil buat mas kawin tetapi nggak disebutin, nggak jadi mas kawinnya. Ataupun umpamanya mertuanya, dah ini menantu kita punya mobil baru, mungkin ini mobil buat mas kawin ntar. Ketika akadnya nggak disebutin, mobil bukan mas kawin. Mas kawinnya apa? Mas kawin mahar misil, ikuti empoknya berapa, tetangganya berapa, di kampung berapa. Maka mahar misil adalah mahar mukobalah atau mahar adat, kelaku kebiasaannya berapa. Itulah konsekuensinya kalau tidak disebutkan jenis, kadar, ukuran mas kawin ketika akad nikah. Maka inilah pentingnya penghulu. Berapa bang mas kawinnya? Nah penting. Supaya apa? Tidak ada fitnah di kedua belah pihak di esok hari saling meminta menggugat karena ketidak ada sepakatan. Fima tarodoitum fi. Wallahu a'lam. Baik, hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijaga dohir, batin, keluarga, sakinah, mawaddah dan warahmah. Maka keluarga kita seperti hanya perahu yang mungkin lagi oleng, yang mungkin perahunya banyak bocor, yang mungkin layarnya pada sobek, gak ngapa-ngapa. Mau oleng ke, mau pada bocor ke, sobek ke, jalani aja. Jangan sampai tenggelam karam di tengah-tengah lautan. Dengan cara apa? Bismillah bareng saling evaluasi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.